Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, biquwatihi bismillah, biqudratihi bismillah, biiqamatihi bismillah, biaunillahi bismillah. Ya Rabbi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajmain, amma ba'du. Aqulu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif rahimahullah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa anna huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amana min iqabi. Hadirin jamaah Masjid Jami
al-mujahidin. Bersyukur kepada Allah, bersolawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberikan anugerah sehat walafiat. Melanjutkan kajian masih berbicara atau membahas tentang keutamaan mengucapkan atau berzikir kalimat la ilaha illallah, di mana Nabi berkata la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kuncinya masuk surga. Allah menciptakan dua ujung kehidupan manusia. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Yang ke surga berarti selamat dari siksa Allah, selamat dari api neraka. Yang kedua, orang masuk ke dalam neraka berarti celaka. Dia akan mendapat siksa Allah dan akan mendapatkan rasa panas daripada api neraka. Dengan kehadiran kalimat bacaan zikir la ilaha illallah akan menafikan semua itu. Kehidupan kita kalau disimpulkan itu enggak jauh. Cuman dua kesimpulannya. Satu, kita menjadi penghuni surga. Dua, menjadi penghuni neraka. Nah, kemudian yang menciptakan surga Allah, yang menciptakan neraka Allah juga yang menciptakan. Dari kajian hadis, Quran, dan ijma ulama, bahwa kesimpulannya cuma sedikit. Allah menciptakan surga untuk siapa saja orang muslim yang menerima la ilaha illallah. Allah ciptakan neraka, siksaan itu bagi siapa saja orang yang menolak la ilaha illallah. Jadi simpul, surga bagi sesiapa saja di antara kita yang mengakui la ilaha illallah. Neraka disediakan untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Bapak jamaah, ada sebuah kisah. Dulu waktu masih hidup Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Beliau itu aslinya orang Cirebon, mukim di Bangkalan Madura. Dan siapa sih di zamannya yang tidak tahu nama besar beliau? Populer di kalangan ulama, bahkan menjadi gurunya ulama Nusantara. Di antara muridnya yang saat ini dikenang seperti Mbah Hasyim Al-Asy'ari, itu murid pondoknya dulu. Mbah Wahab Asbullah itu muridnya. Muridnya pun sudah menjadi ulama internasional, apalagi gurunya. Ini cerita atau kisah dikisahkan oleh para guru-guru dari atas. Masalah kebenaran belum tasdek seutuhnya 100%,
tapi ini menjadi tolak ukur buat kita, menjadi bahan renungan tolak ukur buat kita. Saat itu Mbah Khalil Bangkalan, kalau Bangkalan itu berarti kabupaten ya, di Madura kabupaten masuknya, seperti Jawa Barat, Bekasi kabupaten. Nama Mbah Khalil itu sudah masyhur ke pelosok-pelosok kampung dari pesantrennya. Saat itu Bangkalan mau ngadain acara harlah. Boleh seperti kita hari jadi kota Bekasi, ini harlah Bangkalan. Berarti skupnya ukuran bupati. Diundanglah ulama-ulama besar. Ada yang khusus ceramah, qori, tahlil, doa. Termasuk Mbah Khalil ini diundang. Tapi ketika dalam undangan Mbah Khalil nggak disuruh ceramah. Mbah Khalil cukup disuruh untuk memimpin tahlil di majelis harlah tersebut. Karena banyak kesibukan di rumahnya, di pondoknya, telat datang. Kiai pertama, kedua, ketiga sudah tampil, selesai menyampaikan tausiahnya. Qori pun sudah. Giliran mau beres acara, karena Mbah Khalil disuruh doa, tahlil, maka belakangan datangnya. Ditungguin sama panitia sejam 2 jam, belum juga datang. Pas mepet acara mau selesai datang beliau. Datanglah beliau, disambut Pak. Ribuan orang saat itu datang semua hadir. Disambut Mbah Khalil. Ya kata orang kita, Mbah, kenapa sih lambat banget datangnya? Oh ada urusan. Dipersilahkan naik panggung. Acara selesai, dipersilahkan Mbah Khalil untuk doa dan tahlil. Oleh MC dipanggillah ke panggung Mbah Khalil Pak untuk menyampaikan doa dan tahlilan. Anehnya yang ditunggu berjam-jam. Kan kalau acara untuk sekup kabupaten doa pasti panjang. Pasti kiai-kiai mempersembahkan yang terbaik lah. Cek Sunda teh manut teu bisa jadi bisa-bisakeun da bupati nu ngondangna. Ketika Mbah Khalil bagian doa, beliau cukup begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman satu kalimat la ilaha illallah dibaca. Kaget Pak jamaah plus para pejabat, para kiai, ulama saat itu. Dengan keberatan lah bupati. Mah, lah yang ditunggu berjam-jam cuma segini. Iya emang kenapa? Ya aduh panjangnya dikit ke, panjang baca ke 33 ke 100 ke bacanya cuma satu doang. Oh ya udah emang segitu. Instruksinya segitu. Satu kali dibaca Pak, coba. Enggak, saya kecewa Kiai. Ya terserah antum itu. Saya mah cuman segitu doang udah. Saya nunggu berjam-jam nyiapkan transport buat Kiai cuman segitu doang. La ilaha illallah itu doang. Ya udah. Enggak, tetap saya kecewa. Kecewanya di mana sih? Kan saya sudah memenuhi undangan. Saya baca doa, itu doa yang terbaik loh. Kata Rasul Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Aku baca paling utama zikir yang diucapkannya ini. Ya aduh panjangan dikit. Pondok amat sih pendek amat. Oh ya udah gini atuh, kalau penasaran.
Bapak Bupati punya sapi di rumah. Katanya ngurus sapi. Punya saya sapi. Buat apa memang? Tolong bawa sini. Wah, itu punya saya nggak dijual. Enggak, ini tolong bawa ke sini aja. Ini membuktikan untuk pembuktian. Akhirnya ya udah bawa deh. Waktu itu kalau nggak salah 3 ekor sapi Pak, dibawa tuh ke tempat keramaian. Ini nggak bakal ngamuk, insya Allah enggak. Diwalah sapi oleh ajudannya 3 ekor Pak. Terus sediakanlah alat berat yang seperti sekarang untuk ngangkut alat berat atau benda berat untuk bangunan tinggi Pak, macam kerek itulah, disiapkan. Siapkan tambang yang gede dan kayu yang besar. Bikinlah sebuah seperti timbangan Pak. Dibikinlah sebuah timbangan, ya, sebuah timbangan. Kata Mbah Khalil, ada kertas enggak? Kertas. Ada, pulpennya sekalian. Pulpen. Buku kan kalau selembar panjang itu berapa lembar lah, bisa 25 25 baris. Ini diambil sebaris Pak, disobek sebaris. Kemudian Mbah Khalil nulis lafaz la ilaha illallah dengan pulpennya. Tulis. Cuman segitu nulisnya. Cukup tulis lafaz la ilaha illallah. Kemudian kata Mbah Khalil, coba sapi ikat ke atas, kita timbang. Ditimbang Pak, 3 ekor sapi dengan 1 lafaz la ilaha illallah ditaruh di sebelahnya. Ketika ditaruh di situ ngejomplang Pak, sapi sampai ngejomplang, ya ngejomplang. Gimana sih, seperti kita main kayak perosotan, tek, terbang Pak. Semua kaget dan takjub. Inilah yang saya baca Pak. Bapak cuma lihat dohirnya saja. Lihat 3 ekor sapi ini masih kalah berat loh dengan 1 kalimat la ilaha illallah. Semua kaget dan mengakui, bersadar Pak. Ya Allah, Mbah mohon maaf ya, jangan sembarangan. Kalimat ini bukan kalimat sembarangan. Ini kalimat umum tapi khusus. Orang kalau bisa mengkhususkan berzikir siang, pagi, malam, sore la ilaha illallah, maka insya Allah hidupnya pun akan terarah, matinya pun akan husnul khotimah. Bahkan kan Nabi sudah berpesan dari jauh-jauh hari, dari ribuan tahun ke belakang, siapa orang yang awalnya la ilaha illallah, akhirnya mau meninggalnya la ilaha illallah, dahulal jannah, masuk surga. Bahkan Nabi menjelaskan la ilaha illallah kalami, kata Allah. La ilaha illallah kalami, ucapanku. Ana huwa, aku ada di dalamnya. Man qolaha nahola hisni, barang siapa yang mengucapkan itu la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam perlindunganku, bentengku. Wa man dahola hisni amana min ikobi, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, pengamananku, maka dia aman ikobi, dari siksaku. Jangankan di akhirat Pak siksaan, sekarang pun dunia sudah banyak orang yang disiksa dengan kemarau yang panjang, dengan usahanya terus dibangkrutkan, rumah tangganya dihancurkan. Itu siksaan kalau kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Memang secara simpul itu dibaca, tapi makna yang tersiratnya banyak. Sholat itu la ilaha illallah,
Puasa itu la ilaha illallah. Zakat itu la ilaha illallah. Haji itu la ilaha illallah. Semua rangkaian ibadah dunia akhirat kalau tidak berdasar awalnya la ilaha illallah ditolak. Maka pantas orang-orang Kristiani paling takut Islam membuka semua itu. Karena simpel, miftahul jannah la ilaha illallah. Sesimpel itukah? Iya. Simpel perkataan, tapi dalam kalau kita praktekkan, Pak. Semua berdasar di situ. Kan pertama yang diucapkan seseorang masuk Islam itu kalimat syahadat, bersaksi kepada Allah. Itu bagian sama aja la ilaha illallah. Ketika seseorang mau masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika masuk ke dalam agama Islam, dia berikrar diri saya muslim, ana muslimun, maka wajib kita mengucapkan kalimat tauhid. Apa? Itu la ilaha illallah. La ilaha illallah berdasarkan huruf itu 12 angka. La 2, alif lam. Kalau dihitung semua 12 huruf la ilaha illallah. 12 huruf. Kalau kita tafakur apa sih yang tunjuk kepada 12? Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Sehari, perputaran sehari 12 jam. Tuh Pak. Ya. Jadi angka 12 ini luar biasa. Tapi kalau kita gabung kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian dipanjangkan Muhammadur Rasulullah, itu sangat luar biasa. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah, Muhammad mim ha, Muhammadun itu kurang lebih 4 huruf, semuanya sampai Rasulullah 12 huruf. Ditambahin la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf, itu 24 huruf. Apa yang tunjuk kepada 24? Adalah waktu. Sehari semalam itu 24 jam. Siang 12, malam 12. Nah, siapa orang yang tidak lupa 24 jam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pasti dakhalal jannah. Ini isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan serba kebetulan. La ilaha illallah 12 itu kajian buat kita. Jangan cuman hanya kita la ilaha illallah, itu baca dohir doang. Kaji oleh kita hurufnya berapa. Muhammad Rasulullah pun begitu. Digabungkan menjadi 24 huruf. Apa yang tuduh ke situ? Waktu 24 jam sehari semalam. Kalau mampu kita mengingat Allah dan Rasulnya 24 jam. Wow, kalau gitu nggak ada waktu Ustaz. Bukan begitu. Emang kalau kita baca secara dohir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, capek Pak. Capek. Maka ulama Thariqah memberikan jalan. Zikir ada 2, ada zikir jahar, ada zikir hopi. Zikir jahar, lisan berarti Pak. La ilaha illallah, la ilaha lisan, capek. Dapat 1000 ge capek. Tapi kalau zikir hopi di hati, itu walaupun puluhan ribu pun gak capek. Gak capek. Walaupun dibaca puluhan ribu sekalipun gak capek kalau dalam hati disebut dengan zikir hofi. Dan zikir hofi gak mengenal tempat. Kalau jahar itu mesti di tempat yang bagus. Musola, masjid, rumah, kamar, di kamar. Itu yang rapi. Di kamar mandi gak boleh. Tapi kalau zikir hofi dimanapun berada silahkan. Ini hampir semua sahabat
wali sekarang yang kita ziarahi tempatnya itu semua mengamalkan la ilaha illallah khafi, hatinya la ilaha, terus nggak henti-henti Pak. Memang kalau kita praktekkan sulit, tidak semua kiai, tidak semua ustadz bisa ya, apalagi kita orang awam. La ilaha illallah, hatinya terus bergetar, la ilaha illallah, la ilaha, terus sampai zikir hatinya. Kan hati mah walaupun sedang ngobrol, kita sedang bercanda, sedang bekerja, bisa berzikir dalam hati, bisa ngomong hati kita ini. Maka zikir tersebut bisa tidak terkurung dengan waktu kalau metode zikirnya diganti dengan zikir khafi, tersembunyi ya. Lihat orang, oh dia sedang padahal sedang zikir hatinya pada Allah. Nah, yang disebutkan dengan Nabi tadi, siapa orang yang akhir kehidupannya mau matinya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, mana mungkin bisa kalau enggak kita dari sekarang istiqomahin. Logikanya ketika orang bisa mengucapkan kalimat itu berarti dia sering baca. Kalau bacanya cuman hanya gitu-gitu doang ya nggak bisa. Itu harus istiqomah. Dan banyak ulama-ulama di bidangnya tersebut memperdalam bahasa la ilaha illallah, subhanallah. Sangat luar biasa. Jadi kalau boleh saya saran, Bapak ragu dengan ucapan apapun, zikir apapun, Bapak ragu misalnya. Saya teh perlunya selawat, apa istighfar, apa Quran, apa itu kata Nabi sudah diberi solusi. Abdul zikri, paling utama diucapkan zikir la ilaha illallah, paling utama itu Pak. Sebaik-baiknya kalam yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Kemudian ado Jakarta abdanikum biqauli la ilaha illallah. Kata Rasul, kalian harus mengeluarkan zakat untuk badan kalian. Apa itu zakat? Membersihkan diri. Zakat ini multifungsinya untuk membersihkan diri. Ado zakata abdanikum, keluarkanlah, tunaikanlah zakat badan kalian. Biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita pengen bersih badan, jauh daripada dosa, maka sering-seringlah membaca la ilaha illallah. Jadi untuk membersihkan badan kita, jasmani, ruhani, adalah dengan memperbanyak biqauli la ilaha illallah. Bapak jamaah, kemudian Nabi berkata kembali, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah taala sodako abdi annallaha la ilaha illallah illa ana ashadukum ya malaikati qad ghafartu lahum ma taqaddama min danbi. Kata Rasul, tidak serta-merta diucapkan oleh seorang hamba, oleh seorang kita diantaranya apa la ilaha illallah, maka sodako abdi, benar sekali abidku, hambaku membaca kalimat tersebut, berzikir kalimat tersebut. Qala Allah Ta'ala, dan berkata Allah, ana la ilaha illa ana, aku ada beserta dengan orang-orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah. Ini kunci semua ya. Tahlilan dibaca, habis sholat kalau bisa dibaca. Ternyata luar biasa.
untuk membersihkan dosa, kesalahan, maksiat kita. Kan kita lebih terobsesi dengan baca istighfar. Justru kalimat ini lebih lengkap daripada itu. Satu kali dibaca itu bisa menghancurkan dosa 4.000 dosa besar. Sekali, 2 kali, 3 kali, cuman ada metode tertentu. Ada metode pelatihan khususia. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dipanjangkan la-nya 1 kali, hadama maka hancur 4.000 tahun dosa, atau 4.000 jenis dosa hancur semua. Cuman bacanya gini, la ilaha illallah, panjangan la-nya, la ilaha illallah, sekali hancur 4.000 macam dosa besar, 2 kali 8.000, terus bersih semua. Maka Nabi mengatakan, bersihkan dirimu sendiri, bersihkan kotoran-kotoran badanmu dengan biqauli la ilaha illallah. 1 kali saja coba sudah begitu dahsyatnya padilahnya, asal dengan tata caranya begitu. La ilaha illallah itu nggak masuk, karena cara tuntunan ulama itu benar, panjangan la-nya sekali aja Pak. La ilaha illallah, 2 kali lebih bagus, 3 kali terus lebih banyak lebih bagus. La ilaha illallah, panjangkan la-nya ya. Nah, Bapak jamaah, Allah itu ghafartu lahu ma taqaddama min danbi. Siapa di antara kita yang bisa mengucapkan kalam-kalim tersebut, berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah tentu mengampuni dosana ma taqaddama min danbi, dosa yang lampau ya. Sebelum kita sholat berjamaah di mushola atau masjid, pasti punya kehidupan kelam ya, pasti punya kehidupan yang tidak baik di belakang. Betul tidak Pak? Ini semua ngalamin lah. Maaf, mungkin ada yang pernah A, B, C, terjerumus kepada perzinahan, terjerumus kepada miras, narkoba, maling, lain sebagainya. Itu kan masa lalu Pak. Cerita manusia sampai semua begitu. Punya kelam di belakang yang tidak baik. Nah, seperti begini saja. Kita mulai sholat kapan? Waktu umur bujangan 17-20 tahun belum sholat. Sholat itu kurang lebih umur 40-50 tahunan. Berarti yang ke belakang itu perlu kan hutang itu. Nah, untuk menetralisir semua itu, untuk membasmi, menghapus semua itu, perbanyak saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah. Perbanyak itu aja Pak. Insya Allah ditutup semua oleh Allah. Mata qaddama min danbi, ditutup semua oleh Allah. Yakin dari semua yang ada di sini punya kehidupan yang kelam waktu dulu. Entah dia pernah berbuat apa, tahu ataupun tidak, disengaja ataupun tidak, pasti berbuat dosa. Nah, untuk semua itu dihapus, cepat dihapus, cepat diampuni oleh Allah, maka solusinya adalah dengan membaca, mengucapkan
la ilaha illallah. Allah Akbar. Kemudian Bapak man qala la ilaha illallah mukhlison kholison mukhlison dakhalal jannah. Dalam literatur ibadah mahdoh goer mahdoh langsung pada Allah atau pelantara, kunci yang terbesarnya adalah kholison mukhlison. Itu harus menimbulkan perasaan ikhlas. Jadi kalau ditanya apa sih yang gede dalam hal ibadah, pelaksanaannya berat Pak. Yang menyebabkan timbangan ibadah menjadi besar adalah kholison mukhlison, ikhlas, tanpa pamrih, tanpa yang dituju kecuali Allah. Kita ibadah sholat Allah, ibadah puasa Allah, jadi nggak ada yang kita tuju kecuali Allah. Maka dalam Quran 30 juz 114 surat, lihat oleh Bapak, perhatikan kalau Bapak jeli, baca dari mulai Fatihah sampai Anas. Al-Fatihah ada sambungan ayatnya. Surat Al-Baqarah ada bahasan yang membahas tentang Al-Baqarah. An-Nisa ada ayat An-Nisanya. Al-Baqarah sapi betina, ada bahasan sapi di Qur'annya, di ayatnya. An-Nisa ada bahasan ayat An-Nisa perempuan. Al-Imran ada bahasan Imran. Tapi kenapa ketika Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, namanya Al-Ikhlas. Padahal nggak nyambung judul dengan bacaan. Al-Ikhlas artinya ikhlas. Yang dibaca Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia itu adalah Allah. Allahu somad, Allah tempat bergantung. Mana yang nyambung dengan bahasa ikhlas? Tidak ada. Ini diantara semua surat yang paling istimewa, Pak. Surat Anas, manusia, udah ketahuan. Qul a'udzu birabbin nas dibahas ayat pertama. Al-Falaq ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq, ada tuh falaknya. Al-Lahab ada, Alam Taro ada dibahas di situ, Al-Fil ada ayatnya. Tapi Al-Ikhlas tidak ada. Bahkan yang dibaca semuanya kalimat-kalimat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, itu tauhid. Lam yalid walam yulad, tauhid. Walam yakul lahu, tauhid. Kufuwan ahad, tauhid semua. Al-Ikhlas judulnya. Ini kan nggak nyambung dengan temanya. Itulah Allah, Pak. Kenapa seperti itu? Kesimpulannya, kalau mana harfiah nggak dapet. Ya, kita main harfiah, Al-Ikhlas namanya. Qul katakanlah, huwa dia itu Allah, Allah itu mana harfiah nggak dapet. Tapi kalau makna siriyah, maknawiyah dapet. Berarti kata Rasul Qul huwallahu ahad, kita wajib ikhlas tanpa paksaan, tanpa terkecuali. Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah yang menciptakan kita. Ikhlaskan semua itu. Maka judulnya Al-Ikhlas. Dan populer surat ini banyak dibaca baik ulama maupun awam. Sholat paling simpel untuk pangkat kita kan nggak jauh dari Qulhu Anas Falaq. Qulhu Anas Falaq. Bener Pak? Nggak ada yang sholat baca Yasin, ya? Nggak ada yang sholat baca surat Al-Waqiah, pasti Qulhu Anas Falaq dibaca. Ini paling pendek, paling simpel. Tapi itulah ikhlasnya kita di situ. Imam, kita berjamaah. Imam bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Wah, kita hati tuh, wah lama nih. Tapi ketika imam Bismillahirrahmanirrahim,
Qul huwallahu ahad. Cep. Wah, dikit ya. Gak lama nih itu. Ini sudah menunjukkan kepada kita ayat tersebut mempengaruhi keimanan kita. Ya. Benar tidak, Pak? Bapak kalau sholat lah yakin sama di rumah ataupun di masjid. Sholat sunat yang dibaca nggak jauh dari itu. Paling naik sedikit ke atas kuliah. Ya. Ke atas paling sampai alhaqumut takasur sampai situ saja. Surat-surat pendek yang sering dibaca, surat panjang untuk koleksi doang kadang. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Kita sholat sendiri kulhu anas. Jadi imam dibaca sabihis, dibaca surat yang panjang. Nah, itu kurang bijaksana. Kata Rasul, ringkaskan bacaan sholatmu jika kamu menjadi imam. Jadi jangan sok-sokan. Ya seperti imam baca surat di tengah, langsung di tengah, Pak, yang nggak hafal orang. Salah imam adakah yang benar kan enggak? Enggak ada. Tapi kalau bacanya kulhu anas falak, semua orang hafal. Salah pun ada yang mengingatkan. Coba kalau orang baca surat Al-Baqarah tengah-tengah sholat, lah bingung, Pak, ketika imam salah. Bingung. Kenapa? Ya nggak apa kita. Tapi kalau bacanya surat pendek, kulhu kajang oleh kita lah. Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Terus diem si imam teh. Lupa. Kita kan bisa nerusin. Allahu somad. Tuh. Tapi kalau yang di tengah, waduh repot. Maka dengan semua ini jelas. Itu dalam bacaan sholat. Kemudian dalam berdoa. Doa apa yang disebut dengan sapu jagat? Kan ada kan doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Kadang kalau tahlil yang mimpinnya kita sudah kini belum selesai doa, belum selesai juga doa, ayo panjang banget. Tapi ketika mendengar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina rek ngeusan ieu doa ieu. Bener teu padinya? Disapu oleh itu, maka gelarnya doa sapu jagat. Ustad kiai doa panjang banget, urang geus kieu cangkul geus ka handap. Amin, amin. Bener teu? Ngadenge we urang Rabbana, wah semangat deui, ngeusan ieu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar tidak, Pak? Nah, ini ayat-ayatnya ada multifungsinya kalau kita bisa menggalinya, Pak. Sok bayangkan saja kita dalam situasi apapun, acara apapun, doa panjang, lain husu. Lewat amat sih, tapi ketika mendengar doa Rabbana atina, bes semua hilang, disapu dengan doa tersebut, rek ngeusan ya, menang berkat ya. Bener tuh, Pak? Anggeus nya. Ini nah saktinya doa Rabbana atina. Nah, kalau dalam hitungan doa itu, kalau dalam hitungan bacaan ayat-ayat Quran yang sangat-sangat populer dan orang akan ikhlas semuanya dengan qul huwallahu ahad. Padahal yang paling pendek itu bukan kulhu loh. Apa Al-Kausar, Ina atau Ina. Tapi taraweh di mana-mana surat qul dibaca we eta we terus qul huwallahu ahad terus be eta. Kata Nabi terakhir, baca 3 kali qul huwallahu ahad itu ganjarannya sama dengan 1 kali khotam Quran. 3 kali dibaca. Ya. Tapi semua itu kembali pada tadi, kita gabung dengan la ilaha illallah lebih mantep, Pak. Lebih mantep. Nah, Bapak jamaah, itulah bahasan pada malam ini. Maka dengan itu yuk sama-sama kita jalankan, mulailah dari yang terkecil. Berapa sanggupnya per hari baca, jangan lupa. Mau di musola, di masjid sambil jalan, pulang dari sini kita dalam hati la ilaha illallah, la ilaha illallah, dawamkan.
Insya Allah ketika jadi kunci itu semua dalam hati, maka tentu hidupnya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.